Di sini biasanya bisa hanya dibatasi oleh lingkungan fisiknya dia. Sekarang berbagai macam ideologi bisa dicari di online. Ternyata si radikalisme ini cukup berbahaya ya. Karena radikalisme ini merupakan sebuah masalah yang cukup banyak dialami oleh beberapa negara di dunia. Nah, kenapa ini merupakan sebuah masalah yang cukup rumit? Karena si pelaku radikalisme ini itu tidak bisa diidentifikasikan, teman-teman. Mau dilihat dari perilakunya ataupun penampilannya, itu tidak bisa. Si radikalisme ini itu hanya bisa dilihat dari pemikiran si pelaku. Nah, bahkan menurut Bin, paham radikalisme ini tuh juga dapat berpotensi untuk menyerang kaum-kaum remaja di usia 17 sampai 24 tahun. Karena apa? Karena di usia pada saat itu remaja-remaja ini tuh cukup mempunyai energi untuk mencari jati dirinya sendiri. Nah, untuk itu, yuk mari kita tanya apa sih reaksi masyarakat terhadap radikalisme ini. Yuk kita tanya-tanya. Teman-teman, sekarang saya sudah bersama Kak Lili. Menurut Kak Lili tuh paham radikalisme itu apa sih? Aliran suatu perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Oke, kira-kira orang terdekat Kak Lili tuh ada yang kena radikalisme ini nggak? Kayaknya belum ada teman, tapi nggak tahu ya, maksudnya ada tapi nggak signifikan mungkin ya. Ini dengan siapa? Alday. Oke, Kak Alday. Menurut Kak Alday, radikalisme itu apa sih? Dari apa yang pernah gue baca sih, radikalisme itu paham yang berkaitan sama perubahan besar yang bisa mempengaruhi sosial politik suatu negara. Oke, kira-kira apa sih yang bikin orang itu jadi radikal, Kak Alday? Pikiran mereka atau lingkungan sekitar mereka kali ya. Oke, dengan siapa di sini? Denanda. Oke, Kak Denan. Menurut Kak Denan, radikalisme itu apa sih? Kalau menurut gue radikal tuh suatu aliran yang berkaitan dengan perubahan yang ekstrim. Oke, kira-kira nih orang jadi radikal itu gara-gara apa ya? Biasanya sih kayak mungkin apa yang dia yakinin, pemikiran mereka, bisa juga dari pendidikan orang tuanya, didikannya. Kira-kira untuk mencegah radikalisme itu cara menurut Kak Denan tuh gimana sih? Mungkin orang-orang bisa lebih berhati-hati ya, kayak jangan semua informasi itu ditelan dengan bulat-bulat, jadi difilter dulu, lebih wise lah. Nah guys, jadi ada 3 hal yang harus kita cegah dari paham radikalisme. Yang pertama itu adalah menyaring segala macam informasi yang kita dapat. Yang kedua, bekali diri dengan banyak referensi. Dan yang ketiga, menjadi anak muda yang kreatif, inovatif, dengan pikiran terbuka. Nah, oke guys, makasih buat yang udah nonton videonya. Intinya kalian harus tetap berhati-hati dalam bergaul dan juga dalam menerima informasi ya. Salam anti radikalisme.